Waalaikumsalam. Pak Kapolsek semuanya. Perkenalkan saya Janar Arifin Pak, biasa dipanggil Iping Pak. Alhamdulillah saya di rumah saya di belakang sini. Saya ingin curhat sedikit Pak nih mengenai tentang remaja dan bahaya narkoba. Maksa lah Pak. Di era digital ini kan cenderung anak remaja itu main HP Pak. Jangan anak remaja, anak kecil juga sekarang masih pegang HP. Nah, pengaruhnya lebih besar sekali Pak itu, apalagi mengenai tentang narkoba. Terus kita di sini jalur lalu lintas sih Pak, dari Pakansari sampai Pemda lah itu sering terjadi marak-marak mengenai gangster atau geng motor Pak. Sampai sini Pak. Area jalur aja Pak. Ya kemarin rame-rame itu kan kita takut juga tuh Pak, karena jalur lalu lintas itu ya. Ya ingin bertanya kepada Bapak nih, bagaimana nih Pak? Narkoba itu memang sudah jadi permasalahan bersama ya Pak ya, laten yang ada di kemajuan zaman ini gitu kan. Akibat kemajuan zaman ini, kemajuan teknologi mengakibatkan makin mudahnya anak-anak kita untuk bisa mungkin mendapatkan informasi baik yang positif ataupun yang negatif ya Pak ya. Kemudian mereka bisa bersosialisasi dengan orang-orang baru walaupun tidak perlu bertatap muka secara langsung melalui media-media sosial ya Pak ya. Tentunya itu memberikan dampak-dampak positif maupun dampak-dampak negatif. Yang negatifnya tadi yang Bapak sampaikan, di mana kemajuan zaman ini dibuat oleh anak-anak muda kita ataupun pihak-pihak yang memanfaatkan teknologi untuk kegiatan negatif isinya gitu kan. Dan cara bertransaksinya sudah online, cara menyerahkan barangnya juga tidak bertatap muka biasanya ya kan. Dia datang ke satu tempat, dia taruh barang itu, kemudian dia share log kepada pembelinya, dan dia udah jalan. Nah, kemudian baru orang yang beli datang mencari barang tersebut yang sudah dibeli. Nah, itu modus-modus yang sedang terjadi sekarang. Dan beberapa waktu ke belakang juga Polsek Cibinong beserta dengan warga di Kelurahan Pakansari berhasil mengamankan sekitar 2 orang pembeli narkoba yang perkaranya sudah kita limpahkan ke Polres. Karena memang untuk penanganan narkoba sendiri itu Polsek itu tidak menangani untuk masalah hukumnya, tapi kita menangani untuk masalah sosialisasi terhadap bahaya narkoba. Dan itu sudah kita lakukan juga Pak kepada anak-anak sekolah, khususnya ketika mereka jam jam mau masuk sekolah sebelum kurikulum dimulai itu Pak. Nah, itu biasanya penerimaan murid baru. Nah, itu kita lakukan. Dan memang kita kalau mau ke sekolahan itu juga terbentur juga dengan jadwal kurikulum yang harus dilengkapi oleh sekolah untuk mengajarkan jam pelajaran lah ke anak-anak itu. Jadi biasanya kita masuk sebelum sekolah masuk ke materi kurikulum pembelajaran. Itu upaya-upaya yang sudah kita lakukan juga untuk mensosialisasikan tentang bahaya narkoba. Dan di luar itu pun juga kita, ini Pak Kapolsek kita ini Pak, mantan BNN Pak. Jadi termasuk mbahnya penanganan narkoba, bukan mbahnya narkoba, pengobatan gitu Pak, bukan pendekatan hukum. Kalau hukum itu ketika sudah tertangkap tangan, memiliki atau membeli itu atau menggunakan, itu sudah pidana majunya. Jadi ketika ada keluarga, tetangga yang diketahui memiliki narkoba, jangan didiamkan Pak, ataupun jangan dikucilkan juga Pak, membuat mereka malah makin asik dengan dunianya sendiri gitu kan. Makin asik dengan dunia sendiri, tapi diajak mungkin bicara hati ke hati. Kan biasanya narkoba itu kalau kita lihat di TV-TV masalah keluarga, kan, masalah ekonomi gitu kan, akhirnya larinya ke situ. Mungkin dengan Pak RT, Pak RT 1, RT 2
mungkin diajak ngobrol warganya, mencari tahu permasalahan-permasalahannya, mungkin bisa minimal sedikit membantu lah Pak RT gitu kan. Ataupun tidak ya itu dari Pak RT bisa koordinasi ke Babin Kamtimas kita untuk kita bantu rehabilitasinya Pak. Itu rehabilitasinya supaya dia bisa kembali dan sembuh dari ketergantungan obat-obat terlarang tersebut. Itu Pak. Mungkin ada tambahan dari Pak Waka kalau untuk masalah narkoba? Kalau narkoba sekarang itu berbeda, apa yang dijelaskan Pak Kapolsek itu berbeda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu tuh face to face, orang ketemu orang untuk melakukan transaksi. Tapi sekarang menggunakan media sosial yang kebanyakan berupa Instagram. Mereka pesan dulu, si penjual ini memposting, kemudian mereka pesan. Ketika pesan itu tidak langsung transaksi. Si pelaku itu mencari tempat yang paling sunyi, yang paling aman menurut mereka, tempat-tempat yang jarang didatangi orang, jarang dilewatin orang. Contohnya jalan yang tidak hidup gitu loh. Nah, mereka tempel menggunakan lakban warna coklat, kemudian diserlok kirimlah ke pembeli baru bayar. Nah, setelah bayar baru dikasih peta, baru berangkat. Itu terjadi di Pakansari kemarin. Itu bayarnya cash apa transfer atau Transfer. Oh, transfer. Jadi tidak ketemu. Nggak ketemu. Nah, di Pakansari itu ada gang yang masuk ke kampungnya itu dekat apa ya, ke lapangan itu yang akan dibangun masjid itu. Nah, karena sepi ditempel, mereka datang, pas nyari digerebek lah sama masyarakat. Cuman ada salahnya masyarakat, gitu loh. Salahnya kenapa? Dia ambil sendiri barang buktinya, kemudian nggak divideokan. Sementara undang-undang yang mengacu pada narkoba itu memiliki, menyimpan dan menguasai adalah diduga pelaku. Jadi kita yang membawa kan, kita yang menguasai, itu salahnya. Makanya kemarin saya ke sana kasih pengarahan atas izin Kapolsek, boleh tangkap, boleh amankan, tapi suruh bawa sendiri itu barangnya. Gitu. Sehingga produk hukumnya nanti bisa diajukan. Itu aja mungkin dari saya masalah narkoba. Ya. Ini kan udah akibat media sosial juga lah kalau menurut saya. Jadi anak-anak ini yang biasa kita amankan itu kebanyakan mereka tuh janjiannya melalui media sosial juga, bisa melalui WhatsApp, bisa melalui Instagram. Tujuannya apa Pak? Tujuannya konten, Cari konten supaya followernya banyak. aksinya dia itu banyak yang nonton, kemudian dapat nama, yang tadi followersnya nambah, itu tujuannya itu. Jadi bukan tujuan memang benar-benar misalnya saya sama bapak bermusuhan kemudian kita janjian, tidak. Terkadang itu ya hanya kebutuhan konten mereka akhirnya janjian. Dan ini pun upaya-upaya untuk kenakalan remaja pun juga sudah kita coba antisipasi untuk anak-anak SMA, SMP itu sudah jalan namanya Satgas pelajar untuk SMP. Karena kita mudah, karena SMP itu masih di wilayah di bawah Disdik Kabupaten. Nah, untuk yang SMA ini kita juga sudah mencoba menginisiasikan membentuk untuk Satgas Pelajar SMA. Cuman juga agak kesulitannya supaya dia bisa eksis itu karena tidak di bawah Disdik Kabupaten, tapi di bawah provinsi, Pak. Tapi kita sudah mendorong para kepala sekolah ini untuk lebih aware lagi, lebih peduli lagi pada anak-anak sekolahnya. Kalau bisa tidak usahlah bawa HP ke sekolah kalau bisa, ataupun ketika jam sekolah mungkin handphone dikumpulkan dulu deh. Saya bilang kayak gitu, kumpulkan dulu di locker. Jadi ya mungkin pas jam pelajaran juga mereka tidak asik mencari lawan atau mencari musuh gitu kan, untuk setelah pulang sekolah ataupun mereka mau cabut jam pelajaran akhirnya ribut-ribut di jalan. Selain itu juga untuk kita patroli juga, anggota patroli kami suruh patroli Pak, tapi karena memang luasnya kecamatan Cibinong ini tidak bisa menjangkau seluruh tempat dalam satu waktu yang bersamaan, karena mobil patroli pun kita juga hanya satu. Jadi ya kita pun juga mencoba menginventarisir Pak titik-titik yang biasa
buat ngumpul sama anak-anak ini gitu kan. Nongkrong, base camp. Nongkrong base camp, di mana kemarin sudah sempat kita coba razia beberapa titik. Pondok Rajek dan ya. Pondok Rajek, alhamdulillah dapat informasi. Nah, tapi agak mirisnya ketika kita coba ke sana itu, ya namanya penjual kali ya Pak ya, si pemilik warung kan senang aja warungnya laku rame gitu, tapi dia tidak berpikir ke yang lainnya gitu kan Pak. Gitu ya, kita juga udah memberi himbauan kepada pemilik warung, kepada warga di sekitar situ. Jadi kalau ada anak-anak kumpul mungkin bisa menginformasikan Babin Kamtipanan Pemuda supaya kalau misalnya jam-jam malam kalau anak belum pulang Pak RT mungkin bisa dikasih tahu keluarganya gitu kan, supaya dicari lah anaknya, karena orang tua sekarang kebanyakan lebih takut hilang motor daripada hilang anaknya Pak RT gitu kan. Ayam ayam belum pulang dicariin ya, Pak. Benar kata Pak Waka, tapi anak belum pulang udah aja cuek gitu kan. Nah, pas balik ini Terus geng motor ini berasal dari tawuran pelajar Pak. Dia merubah dirinya karena pihak kepolisian, pihak sekolah itu udah aware. Jadi setiap mereka kumpul, deteksi bubarkan. Nah mereka mengubah kulitnya menjadi geng motor dengan mengganti baju pelajar pakai baju biasa. Nah mereka berkumpul. Nah kebetulan medsos lagi jalan, masuklah mereka buat perkumpulan seperti itu. Jadi geng motor itu tidak ada tujuan, Pak. Tidak mau mengebegal, ya, tidak mau melukai orang, tidak ada musuhan. Tapi ya, tadi apa yang sampai Kapolsek, mencari konten saja supaya grup mereka tuh ramai. Kalau udah ramai banyak yang komen, followernya naik, nah nanti Instagram lah yang mau ngasih dana tuh ke si adminnya itu. Jadi nggak jelas tujuannya. Kebanyakan korban-korbannya pun bukan yang itu, tapi yang lewat aja, yang diem, yang nongkrong itu dihajar. Jadi tidak ngelihat siapa-siapa. Mereka konvoy, divideokan kan, bawa senjata yang itu, ada yang ini nongkrong di sahabat. Nah, ketika nyabat itulah yang ramai itu. Nah, tadi masyarakat kita sudah berubah mindset mereka, cara pandang mereka lebih baik meliput umum, konten juga buat dia, tapi tidak punya tujuan untuk ya membubarkan, membuat deteksi dini, nggak ada. Mereka hanya udahlah, yang penting ada kita konten naik, nah, kita sama-sama bagus gitu. Itu kan ada bagusnya pen ya. Nah, ada lagi yang pen ini yang paling bagus nih di Desa Tengah tuh, Gang Swadaya, Mutiara Insani. Itu setiap hari itu bukan belajar, nongkrong di depan tuh. Coba nanti bapak lihat. Ya, untuk masuk universitas dan lain-lain, intinya mencari tahu bahwa si orang ini terbebas dari catatan kepolisian gitu kan Pak. Memang sekarang akibat yang tadi dibilang Bapak, kemajuan zaman teknologi, polisi pun juga mencoba mensederhanakan lagi pelayanannya supaya tujuannya sih ke depan tidak perlu face to face lagi Pak. Cuman nih sekarang kita masih hybrid lah, masih separuh-separuh. Daftarnya bisa melalui online, tapi harus untuk foto dan sidik jarinya itu masih harus datang ke sana Pak. Nah nanti ke depan mudah-mudahan bisa secara online, jadi orang pun. Tapi yang ada sekarang untuk layar SKCK memang baru untuk pendaftarannya saja Pak Kanit ya. Iya, pendaftarannya saja yang baru online. Nah ini kebetulan saya bawa Kanit Intel saya Pak. Nah untuk SKCK nanti lebih teknisnya beliau yang akan menjelaskan lah Pak. Nah SKCK itu bagaimana, tahapannya apa yang diperlukan. Monggo Pak Kanit untuk menjawab Pak Kanit lebih enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bersyukur pas tidak di Robi di mana siang atau pagi memang cukup lama sebenarnya. Dulu di Polres Bogor Pak, saya mengawal SKCK dari tahun 2010 itu masih SKCK tanpa PNBP, yang sekarang sudah menggunakan PNBP, kemudian PNBP pun melakukan terjadi perubahan-perubahan.
PNBP itu apa Pak? Jelasin dulu Pak, Ya. biar tahu juga gitu kan. Jadi sejarah untuk SKCK sendiri Pak, sebenarnya kalau dulu mungkin Bapak khususnya yang sudah sepuh ya, atau mungkin Bapak masih mengalami, kalau dulu namanya SKKB Pak ya. SKKB, surat keterangan berkelakuan baik. Kenapa dirubah menjadi SKCK? Karena SKKB ini kurang relevan. Apa kategori orang bisa dikatakan baik? Susah Pak. Orang dikatakan baik susah. Oh, saya hari ini datang ke Bapak memberi 1 botol minum atau 1 bungkus kue, mungkin Bapak akan bilang saya baik. Tapi di luar itu Bapak tahu nggak saya baik? Tidak bisa. Maka disitulah kurang relevannya dengan bahasa SKKB itu, kemudian pimpinan kami merubah menjadi SKCK, surat keterangan catatan kepolisian. Surat catatan kepolisian ini dibuat untuk siapa saja, tanpa terkecuali, tanpa mengenal usia. Kalau SKKB dulu ada batasan usia Pak, minimal usia 17 tahun bisa diterbitkan SKKB. Nah kalau sekarang tidak, usia berapapun membutuhkan SKCK, Polri wajib mengeluarkan. Hanya kaitannya dengan catatan kepolisian itu ada keterangan nanti Pak di situ. Sudah pernah tercatat sebagai pelaku bla bla bla, atau pernah tercatat dalam perkara pidana bla 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 dan sebagainya. Resikonya seperti itu Pak. Ya, itu bisa diberikan kepada anak di bawah umur, boleh. Anak balita perlu dibuatkan SKCK, bisa, dan itu pernah terjadi. Kenapa? Karena anak ini akan dibawa orang tuanya pindah berdomisili di luar negeri Pak. Walaupun dia baru umur 1 tahun, itu tetap menggunakan SKCK. Kira-kira mungkin nggak Pak anak sekecil itu melakukan tindak pidana? Kan enggak, kan gitu. Tapi pemerintah negara lain mewajibkan. Jadi bisa dibuat untuk siapa saja. Kemudian banyak yang bertanya, pernah terjadi juga, Pak, kok ada tulisan saya pernah bla 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 bla. Kalau Bapak tidak melakukan tindak pidana, maka ini Bapak-bapak juga perlu menunjukkan Bapaknya agak sedikit meluas. Apa tadi yang disampaikan beliau terkait dengan masalah perkalian remaja. Sampaikan juga kepada anak-anak kita Pak. Apabila nanti suatu saat terjadi tawuran pelajar, penyalahgunaan narkoba, ya mohon maaf kalau nanti suatu saat yang bersangkutan betul-betul tercatat dan kita sudah memiliki sistem yang lebih bagus lagi, kalau sudah terujuk di dalam LP, laporan kepolisian, laporan polisi, itu akan muncul dengan sendirinya. Tercatat. Pernah melakukan. atau pernah terlibat. Kayak Resikonya, Oping pernah ke rumah janda digerebek. Catat nanti itu. Catatan itu catatan. itu catatan Tapi itu sudah catatan RT loh, bukan kepolisian. Jadi catatan-catatan terkait dengan masa pencatatan kita masih manual. Ya, ini ke depan disampaikan beliau tadi. Yang sudah pernah berperkara, ya mohon maaf, jangan mengatakan Pak melanggar HAM, bukan melanggar HAM. Pak nanti saya tidak bisa bekerja, harus bagaimana lagi? Kan di situ pernah, hanya mengatakan pernah dan tidak akan bisa dihapus. Nah, dulu sebenarnya Polres Bogor pertama kali di Indonesia yang pernah menerapkan sistem online internal Polres Bogor sampai di tingkat polsek. Tapi karena pembiayaannya ini mandiri, PNBP, penyelenggara negara bukan pajak. belum Pak, pembiayaan mandiri terkait masa sistem, akhirnya sistem itu terhapus karena tidak mampu lagi untuk membayar. Tapi catatan polisi pun tidak semuanya tercatat. Yang tercatat itu yang sudah ada putusan pengadilan. Kalau misalnya ribut nih, Pak RT sama Oping nih, ribut ya tadi. Kalau damai, tidak dipidanakan, tidak diperkarakan, itu tidak tercatat. Cukup catatan RT kan tadi gitu. Boleh berarti Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang terjadi memang di lingkungan, salah satunya terutama banyaknya kontrakan Pak. Jadi makin bertambahnya kontrakan. Tapi kita kadang-kadang kalau yang kontrak misalkan masih warga setempat kan kita hafal
ya. Apalagi kalau misalkan yang memang masih sendiri gitu kan, apa banget deh cuma tapi yang kita yang kita khawatirin Pak Kapolsek yang dari luar gitu, yang memang mengontrak dari luar dan pernah terjadi kadang-kadang kita nggak tahu sebulan 2 bulan terjadi misalkan apa itu dia pengguna narkoba ataupun yang ada Teroris, semua. betul Pak, gitu ya. Bagaimana maksudnya ya kita ini selaku RT gitu terutama ya, supaya yang kontrak ini nggak terjadi. Mungkin ada kiat-kiat ataupun ada langkah yang saya harus lakukan. Itu aja mungkin. Babin. Harus tahu dulu nih rumah-rumah mana saja yang dijadikan tempat untuk kontrakan atau kos-kosan, gitu kan? Dan kalau nggak salah dulu tuh ada aturan 1x24 jam harus wajib lapor ya Pak ya. Nah itu yang sekarang suka Hilang. gitu Pak. Suka Tulisannya masih ada Pak. masih ada ya. Atas aplikasinya. Gitu. Nah, gimana caranya? Ya caranya itu tadi menegakkan mulai 1x24 jam wajib lapor. Kalau nggak mau lapor juga harus perlu lagi kesadaran tetangga sekitarnya. Melihat orang baru siapa nih gitu kan. Mungkin dari tetangga kontrakannya bisa menyambangi untuk suruh lapor ke RT. Dan yang lebih jauhnya monggo lah Pak Babin dijawab Pak Babin. Jadi saya cuma mau menambahkan, jadi intinya untuk masalah kontrakan Pak, ayo kita bareng-bareng. Mungkin kalau Pak RT Sungkan. dapat lapor dari warga, kok ini orang Mencurigakan. ayo hubungi saya, nanti kita bareng-bareng, kita cover ke kontrakannya, kita data bareng-bareng. Luar biasa.